Public Relation. Keberadaan dan manfaat profesi public relation pertama kali mulai dikenal pada tahun 1906 oleh seorang jurnalis bernama Ivy Ledbetter Young, yang kemudian dikenal sebagai periklanan, promosi, hubungan dengan publik, sebagai lingkup fungsi dan tugas kehumasan. Beberapa program kerja public relation antara lain: yang pertama, membangun citra dan identitas perusahaan; yang kedua, menghadapi krisis; yang ketiga, promosi masalah kemasyarakatan; yang keempat, publikasi; yang kelima, acara-acara penting; yang keenam, hubungan dengan investor; dan yang ketujuh, pameran. Kerja lebih lanjut public relation. Kegiatan public relation dan programnya sangat bervariasi, baik bagi publik internalnya maupun bagi publik eksternalnya. Tentunya program tersebut harus jelas, tegas, dan bermutu agar mudah dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dengan menggunakan fungsi manajemen yang telah dipersiapkan sebelumnya. Program kerja public relation harus direncanakan secara cermat dan hati-hati sehingga akan diperoleh hasil yang nyata. Tanpa adanya suatu program yang terencana, Jeff Kiss menyebutnya praktisi public relation akan bekerja secara instinktif sehingga ia mudah kehilangan arah. Bentuk kegiatan atau program kerja yang biasa dilakukan humas disesuaikan dengan publiknya, yaitu publik internal dan publik eksternal. 1. Kegiatan humas untuk publik internal. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun hubungan baik antara sesama pegawai melalui media komunikasi yang dilakukan oleh pihak humas. Adapun tugas-tugas dari public relation secara internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencapai karyawan yang mempunyai kegairahan kerja. Kedua, menciptakan suasana yang menyenangkan antara pimpinan dan bawahan, pimpinan yang merupakan feedback. Yang ketiga, berdasarkan pada good human relation sesuai dengan prinsip semua public relation. Dan yang keempat, menyelenggarakan komunikasi yang bersifat persuasif dan informatif. 2. Kegiatan humas untuk publik eksternal. Salah satu tujuan eksternal public relation adalah untuk mengeratkan hubungan dengan orang-orang di luar badan atau instansi, hingga terbentuklah opini publik yang favorabel terhadap badan tersebut. Bagi suatu perusahaan, hubungan-hubungan dengan publik di luar perusahaan merupakan suatu keharusan di dalam usaha-usaha untuk: yang pertama, memperluas langganan; kedua, memperkenalkan produksi; ketiga, mencari modal dan hubungan; keempat, memperbaiki hubungan dengan serikat-serikat buruh; mencegah pemogokan dan mempertahankan karyawan-karyawan yang cakap, efektif dan produktif dalam kerjanya; dan yang kelima, memecahkan persoalan-persoalan atau kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi dan lain-lain. Pelaksanaan public relation. Public relation pada dasarnya merupakan aktivitas menciptakan hubungan harmonis antara organisasi atau perusahaan yang diwakili dengan publiknya. Pelaksanaan kegiatan public relation merupakan implementasi dari tugas public relation untuk mencapai tujuan serta menjalankan fungsi dan perannya secara menyeluruh. Kegiatan public relation pada hakikatnya adalah
Kegiatan berkomunikasi dengan berbagai simbol komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Proses pelaksanaan kegiatan public relation selalu dimulai dengan penelitian dan diakhiri dengan penelitian pula. Berikut ini adalah langkah dalam proses public relation. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini berisikan kegiatan mencari atau mengumpulkan fakta atau data sebelum melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Kedua, perencanaan dan program. Berdasarkan fakta atau data yang telah diperoleh, selanjutnya seorang praktisi public relation membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, encoder atau komunitor, yang kedua pesan, yang ketiga media, dan yang terakhir komunikan. Alat dan komunikasi. Pada tahap ini, seorang praktisi public relation melakukan semua perencanaan yang telah disusun serta dikaitkan dengan tujuan dan sasaran yang spesifik. Yang terakhir ada evaluasi program. Evaluasi diperlukan untuk menilai suatu kegiatan sudah tercapai. Perlu dilakukan kembali operasi atau perlu menggunakan cara lain untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Strategi public relation. Menurut Gottlieb, proses public relation mengacu kepada pendekatan manajerial. Proses perencanaan strategi dalam public relation terdiri dari yang pertama fact finding, yang kedua planning, yang ketiga communication, yang keempat evaluation. Sedangkan menurut Casali, mengadaptasinya menjadi pengumpulan fakta, definisi permasalahan, perencanaan dan program, aksi dan komunikasi, serta evaluasi. Proses perencanaan strategi pada public relation dibagi menjadi 4. Yang pertama, fact finding merupakan langkah awal dengan mencakup penyelidikan dan pemantauan, mencari data dan mengumpulkan fakta sebelum melakukan tindakan. Yang kedua yakni planning. Informasi yang terkumpul pada langkah pertama digunakan untuk membuat keputusan tentang program, tujuan, tindakan strategi, taktik, dan tujuan komunikasi. Yang ketiga yakni communication. Langkah ketiga dengan mencakup pelaksanaan program tindakan dan komunikasi yang dirancang untuk mencapai tujuan spesifik bagi setiap publik demi mencapai tujuan program. Yang keempat yakni evaluation. Langkah terakhir dalam proses ini mencakup penilaian persiapan, pelaksanaan, dan hasil program. Pengelolaan target public relation. Public relation profesional dalam pengelolaan sasaran atau target yang hendak dicapainya, melakukan pengaplikasian teknik-teknik manajemen of objective (MBO) dan manajemen by objective of result (MOR) untuk membantu kualitas nilai public relation dalam suatu organisasi. Dua pertanyaan yang sering diajukan oleh General Manager Public Relation adalah bagaimana kita bisa mengukur hasil-hasil public relation dan bagaimana kita mengetahui apakah program public relation memperoleh kemajuan. MBO dapat memberikan profesional public relation dengan sumber umpan balik yang sangat kuat. MBO dan MOR berhubungan dengan hasil-hasil public relation untuk penentuan target awal manajemen. Pada dasarnya, melalui prosedur lebih dahulu untuk menerapkan program MBO yang berbeda satu sama lain. Kebanyakan dibagi dalam 4 poin. 1. Spesifikasi tujuan-tujuan organisasi dengan mencapai target penampilan organisasi. 2.
konferensi antara atasan dan bawahan untuk menyepakati terhadap pencapaian tujuan. 3. Kesepakatan antara atasan dan bawahan pada target yang konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi. Yang keempat, pengkajian secara periodik oleh atasan dan bawahan untuk menilai kemajuan menghadapi pencapaian tujuan. Pentingnya kemampuan menulis produk penulisan naskah public relation. Kemampuan menulis naskah public relation sangat diperlukan bagi seorang PRO, Public Relation Officer, atau pejabat humas dalam pelaksanaan fungsinya. Seorang PRO harus banyak latihan untuk dapat menguasai secara mutlak dasar-dasar teknik penulisan berita yang akan dipergunakan dalam membuat press release, artikel, dan Twitter. Tulis-menulis itu bukan semata-mata pekerjaan biasa atau keterampilan umum, tetapi suatu kombinasi pekerjaan otak yang didukung dengan kemampuan khusus untuk memadukan suatu ide, pengetahuan, dan kemampuan bahasa yang baik, berwawasan luas, dan penuh kreativitas mengolah suatu berita yang disusun secara padat, singkat, tetapi menarik bagi pembacanya atau target audience.